Shalom Bapak Ibu, bertemu kembali dengan kami dalam program 5 menit penuh harapan. Kita masih terus akan melanjutkan pembelajaran kita dari Matius pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 5 tentang hal menghakimi. Bapak Ibu, kita sudah belajar. Menurut firman Allah, kita tidak boleh menghakimi. Namun menurut firman Allah yang sama juga kita boleh menghakimi. Namun kedua-duanya ada persyaratan yang harus kita penuhi baru kita bisa melakukannya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita masuk ke bagian yang selanjutnya, bagian keempat. Kenapa kita dilarang menghakimi? Firman Allah berkata, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Bagian yang keempat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang kita bisa belajar bersama-sama, kenapa kita dilarang menghakimi? Karena kita tidak maha tahu. Bapak Ibu, banyak hal kita tidak tahu. Berbeda dengan Allah, Dia maha tahu. Waktu seseorang anak manusia melakukan kesalahan, Allah tahu kenapa dia berbuat kesalahan. Allah tahu sampai motivasi yang paling dalam. Allah tahu motif-motif tersembunyi maupun yang terbuka. Karena Allah tahu sampai kepada hati yang paling dalam, jadi Allah lah yang paling berhak menjadi hakim yang adil. Sementara kita nggak maha tahu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali kita tidak tahu persoalan dengan akurat. Kita tidak tahu persoalan dengan cukup jelas. Lalu kita menyimpulkan persoalan itu. Itu sebuah penghakiman. Kenapa kita dilarang menghakimi? Karena kita tidak tahu persoalan yang sesungguhnya dengan orang tersebut. Kenapa orang itu melakukan itu? Kenapa orang tersebut mengatakan hal yang tidak perlu dikatakan? Kenapa dia berbuat seperti itu? Kenapa dia berbuat pelanggaran yang seperti itu? Kita nggak tahu apa motivasi hatinya, Bapak Ibu. Kita tidak tahu apa penyebabnya. Poinnya, kita tidak tahu masalah secara menyeluruh. Kita cuma bisa melihat permukaan, fenomena luar. Hanya dengan fenomena luar, kemudian kita coba menghakimi seseorang, maka penghakiman kita pasti tidak akurat. Bapak Ibu, kita dilarang menghakimi karena kita tidak maha tahu. Kita tidak tahu persoalan dengan cukup jelas dan detail. Karena itulah kita dilarang untuk menghakimi sesama anak Tuhan. Kita dilarang menghakimi hamba Tuhan. Kita dilarang menghakimi siapapun. Karena kita tidak tahu semua persoalan dengan cukup jelas. Ingat tadi Bapak Ibu metafora yang digunakan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 7 ayat 1 sampai 5 ini. Ada balok di mata kepala kita ya, di kepala kita, di mata kita ini Bapak Ibu. Ada balok yang kemudian menutupi seluruh cara pandang kita. Bagaimana mungkin kita bisa melihat selumbar di mata saudara kita? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kita diingatkan, kita dilarang menghakimi karena kita tidak pernah tahu motivasi orang-orang tersebut berkata sesuatu. Kita tidak tahu motivasi hati dia kenapa dia melakukan kejahatan tertentu, pelanggaran tertentu, atau dosa tertentu. Biarlah Tuhan yang maha tahu itu, yang mengadili dia. Sementara kita Bapak Ibu jauh lebih baik. Kita coba belajar mengenali diri kita dengan lebih baik lagi. Tahukah Bapak Ibu, hanya Allah yang mengenali dirinya sendiri dengan sempurna. Hanya Allah yang mengenali diri kita dengan sempurna. Sementara Bapak Ibu dan saya, bahkan mengenali diri kita sendiri aja, kita tidak bisa mengenali diri kita dengan sempurna. Karena itu kita sendiri tidak tahu kadang-kadang apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan. Kadang-kadang yang kita perbuat di luar dari akal yang bisa diterima. Jadi bagaimana mungkin kita menghakimi orang lain yang kita nggak tahu motivasi mereka, yang belum jelas persoalannya, yang kita cuma bisa melihat fenomena di permukaan saja. Ayo sepanjang hari ini Bapak Ibu, sambil Bapak Ibu melakukan aktivitas di rumah masing-masing, atau di tempat kerja, di tempat usaha, atau di perjalanan, mari kita merenungkan kebenaran firman Allah ini. Kenapa kita dilarang menghakimi? Karena kita bukan orang yang maha tahu. Kita banyak hal tidak tahu tentang orang tersebut. Lalu apa hak kita menjadi hakim atas dia? Mari kita merenungkan firman Tuhan ini Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Selamat beraktivitas.